Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat pagi, salam sehat, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Bapak Iwan Syahril, para direktur dan lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, para kepala dinas pendidikan, kepala bidang di wilayah di seluruh Indonesia, Bapak Ibu guru honorer, dan para peserta peluncuran program guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon ASN P3K yang saya banggakan. Puji syukur kita menjadikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada masa pandemi COVID-19 ini kita masih berkesempatan bertemu secara virtual. Semoga kesehatan dan kebahagiaan bersama kita semua dan pandemi ini segera berakhir. Program guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K ini dirancang untuk guru bisa belajar secara mandiri dengan menawarkan berbagai kemudahan. Yang pertama, lebih fleksibel, guru bisa mengatur sendiri waktu belajar sesuai dengan kesibukan masing-masing. Lebih mudah, karena guru lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang telah dipecah menjadi unit belajar yang lebih kecil dan lebih kolaboratif. Guru bisa belajar bersama dengan rekan guru yang lain untuk menyelesaikan semua tahapan program. Program guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dilaksanakan berdasarkan bahan belajar mandiri yang sesuai dengan bidang studi yang telah dilaksanakan secara daring, yang bertujuan antara lain guru mampu menggunakan bahan ajar secara mandiri dan latihan soal yang membekali pengetahuan dan keterampilan dalam mengikuti seleksi ASN P3K. Guru mampu menggunakan sistem belajar mandiri yang user-friendly. Guru mampu menggunakan komunitas pembelajar dalam mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan dalam modal daring. Kelebihan program ini terhadap modul belajar mandiri sesuai bidang studi, yaitu modul tersebut menyajikan bahan belajar mandiri dan latihan soal-soal sesuai dengan bidang studi calon guru ASN P3K. Selain itu, sistem belajar mandiri yang user-friendly mendorong guru melakukan pembelajaran mandiri yang bisa disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Selain itu, kelebihan yang lain adalah mendorong guru untuk saling belajar dalam komunitas belajar dengan guru lain dalam hal berbagai pengetahuan dan keterampilan. Adapun tahapan pembelajaran guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K ini meliputi 3 tahap. Yang pertama, pendahuluan, di mana peserta dibekali orientasi terkait penjelasan teknis, penggunaan modul, pembelajaran, dan komunitas pembelajaran. Kemudian tahap kedua, fasilitasi pembelajaran, di mana peserta secara mandiri mempelajari substansi pedagogi dan bidang studi masing-masing, memanfaatkan fasilitas ruang kolaborasi, dan komunitas pembelajaran dalam mengembangkan pemahaman dan pengetahuannya, serta mencoba beberapa soal formatif untuk mengetahui tingkat pemahaman materi yang telah dipelajari. Sedangkan tahapan yang ketiga adalah tryout, peserta nanti dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti latihan soal-soal pedagogi dan bidang studi masing-masing setelah proses belajar mandiri dilakukan. Peserta para guru di Indonesia diprioritaskan untuk guru non-PNS yang akan mengikuti seleksi guru ASN P3K tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Program guru belajar dan berbagi, yaitu seri belajar mandiri calon guru ASN P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap program rekrutmen guru ASN P3K sebagai upaya pemerintah untuk membantu guru untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik pada saat proses seleksi. Kami mempersiapkan materi-materi bagi Bapak dan Ibu guru honorer yang akan mengikuti seleksi ASN P3K untuk terus merefresh atau menyegarkan pengetahuan dan memperkuat pemahaman terkait bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Kita mempersiapkan materi ini agar Bapak Ibu semua bisa belajar dengan sungguh-sungguh baik secara mandiri maupun kolaborasi secara daring maupun luring. Modul yang kami berikan merupakan bentuk dukungan persiapan, penguasaan dan pemahaman konten tentunya juga bisa dipelajari dari berbagai sumber lainnya,
sehingga dapat memperkaya tingkat pemahaman pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Saya mendorong Bapak Ibu semua yang sedang bersiap-siap menghadapi seleksi ASN P3K ini bersikap proaktif dan mengambil inisiatif untuk mencari berbagai sumber belajar yang dapat memperkuat pengetahuan, memperkaya pemahaman terhadap konten yang menjadi amanahnya sebagai guru. Salah satu novelis ternama Indonesia, Ahmad Fuadi, mengajarkan kepada saya 3 kalimat sakti dari novel-novel yang ditulisnya. Pertama, manjadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil. Yang kedua, man syabara zafira. Siapa yang bersabar, ia akan beruntung. Yang ketiga, man sa'ara ala darbi wassalah. Siapa yang berjalan di jalannya akan sampai juga akhirnya di tujuannya. Bang Fuadi mengingatkan pada saya 3 kata kunci, yaitu kesungguhan, kesabaran, dan konsistensi. Saya rasa 3 kalimat ini dapat menjadi inspirasi kita semua, termasuk dalam konteks persiapan untuk menghadapi seleksi ASN P3K ini. Saya secara pribadi mendoakan dan sangat berharap Bapak Ibu Guru dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengetahuan ini akhirnya mampu untuk melewati proses seleksi ASN P3K dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati, saya senang sekali bisa menyapa Ibu dan Bapak sekalian hari ini. Saya kagum dan bangga pada Ibu dan Bapak yang telah menjadi guru pembelajar, guru yang terus bergotong royong, dan guru yang terus meningkatkan kompetensi diri demi memberikan layanan terbaik pada anak-anak kita. Saya ingin menyampaikan kembali harapan dan cita-cita dari Merdeka Belajar, yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan memerdekakan pemikiran dan potensi mereka. Ujung tombak dari cita-cita besar tersebut adalah para guru hebat dan berkualitas. Guru yang mau membuka diri untuk terus belajar dan tumbuh. Itulah kuncinya. Oleh karena itu kami berupaya dengan sungguh-sungguh untuk terus memperjuangkan hak para pendidik, khususnya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan kerja, sehingga mereka dapat mencurahkan perhatiannya secara penuh untuk menghadirkan proses belajar mengajar yang aktif dan menyenangkan. Untuk tahun 2021 kami merancang kebijakan rekrutmen guru ASN P3K tahun 2021 dengan kuota yang sangat besar, yakni hampir 1 juta orang kapasitasnya, yang disesuaikan dengan kebutuhan guru di masing-masing daerah. Sebagai dukungan persiapan seleksi, kami menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses secara daring. Jadi walaupun bisa gagal pertama kali, dia bisa memberikan kesempatan beberapa kali, sampai dengan 3 kali untuk lolos seleksi tes menjadi guru P3K ini. Jadi saya optimis Bapak dan Ibu akan bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi, karena kesungguhan tersebut akan menentukan masa depan anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Pendahuluannya adalah kebijakan Kemdikbud terkait pengangkatan guru ASN dan P3K. Kemudian guru ASN dan P3K itu idealnya adalah bagaimana mereka mengetahui kompetensinya dan melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kompetensinya. Jadi guru itu dia tahu secara penilaian dirinya, menilai dirinya itu dia paham akan kompetensinya. Mereka tahu akan kompetensinya dan dia mampu melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kompetensinya. Jadi dia terus berkembang sesuai dengan kompetensi yang perlu dikembangkan. Kemudian guru ASN juga harus mampu memiliki kompetensi yang holistik. Ya namanya guru. Kalau guru itu adalah sumber informasi, sumber pembelajaran yang dapat digali oleh peserta didiknya. Jadi mulai dari kompetensi yang mudah, ya dari kompetensi yang rendah hingga kompetensi yang kompleks. Di mana nanti guru ini sebagai bank datanya pembelajaran dari peserta didiknya. Jadi nanti kalau peserta didiknya bertanya itu, guru itu tidak ada alasan nanti ya saya cari dulu jawabannya. Tidak seperti itu. Tetapi guru itu semuanya sudah ada di isi kepalanya. Kemudian guru itu harus mampu mengimplementasikan pedagogi content knowledge. Jadi pedagogi content knowledge itu bagaimana guru mampu mengajarkan, mampu menggunakan teknik-teknik belajar dalam mengembangkan kontennya. Nah, kontennya ini adalah konten-konten yang sudah kita siapkan dalam seri guru belajar. Kemudian bagaimana pemanfaatan teknologi informasi, ruang kolaborasi, dan komunitas pembelajaran. Kelebihannya ini berbeda dengan bahan belajar lainnya. Kelebihannya bahan belajar ini nanti didampingi dengan soal-soal untuk latihan sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Jadi kalau saya nih misalnya, saya bidang studinya IPA, saya akan belajar modul IPA-nya, ada fisikanya, ada kimianya, biologinya ya. Karena IPA itu kan integrasi tiga bidang tersebut. Kemudian saya juga akan dapat nih soal-soal latihan. Oh, saya akan bisa latihan bidang studi IPA-nya. Kemudian pendamping pedagoginya juga saya akan dapat. Lengkap. Jadi satu paket itu lengkap. Jadi nanti teman-teman guru yang masuk ke sini itu lengkap. Dia dapat modulnya, dia dapat latihan soalnya, dia dapat pedagoginya lengkap.
Kemudian ini sistemnya dibuat seringan mungkin, kemudian mendorong kemandirian ya, mendorong kemandirian guru untuk belajar. Kemudian bagaimana mendorong kita ya untuk berbagi. Ya, guru itu semakin banyak berbagi akan semakin nempel di kepalanya, akan semakin paham, akan semakin mengerti akan proses pembelajaran, kemudian akan substansi materinya dan seterusnya, memanfaatkan ruang kolaborasi dan learning community. Jadi berbagi di dalam lingkungan sosial. Jadwal nih Bapak dan Ibu ya, ini tolong diperhatikan. Jadwal registrasi mulai hari ini, tadi sesaat Mas Menteri sudah meresmikan, Bapak dan Ibu sudah mendaftar. Jangan khawatir dengan kuotanya kita buka ya, untuk bisa menampung seluruh guru yang punya potensi untuk mengikuti kegiatan atau mengikuti program ASN P3K. Saat ini kami pantau udah 5.000 lebih ya yang sudah daftar dan sebagian sudah aktif malah belajar di e-learning. Itu mulai 3 Maret dan terakhir tanggal 12 April. Itu proses daftarnya ya, proses daftarnya. Oke, proses daftarnya. Jadi boleh daftar hari ini, maka nanti targetnya harus selesai tanggal 9. Boleh besok tanggal 4, berarti nanti target selesainya tanggal 10 dan seterusnya. Nah, terakhir waktu daftarnya itu 12 April. Jadi masih rentang waktunya 1 bulan ya untuk bisa mengikuti program ini. Nah, catatannya bila gagal menyelesaikan suatu ketuntasan ya diberi kesempatan 1 kali registrasi ulang ya. Pertanyaannya, nanti kalau yang kedua gagal lagi. Nah, yang kedua gagal lagi maka akan disuspend ya. Hak akses untuk mendaftar. Jadi tolong Bapak dan Ibu manfaatkan benar waktunya ya. Secara praktek sebenarnya udah disimulasikan, tidak perlu waktu 7 hari sebenarnya ya, cukup ya normalnya 2-3 hari itu sebenarnya udah cukup dan bisa diulang-ulang untuk dilihat. Artinya kalau Bapak dan Ibu sudah tuntas, materi ini tetap bisa diakses gitu ya, untuk dilihat lagi, dipelajari lagi, berulang-ulang hingga berakhirnya program seri belajar mandiri calon guru ASN P3K ini. Nah, itu untuk registrasi dan proses belajarnya 3 Maret proses registrasinya 3 Maret hingga 12 April. Untuk tryout itu nanti akan kita jadwalkan mulai tanggal 15 Maret Bapak dan Ibu ya. 15 Maret dan terakhir tanggal 7 Mei. Tryout terakhir tanggal 7 Mei. Dengan ketentuan begini, tryout itu mulai tanggal 15 Maret Bapak dan Ibu itu akan ada setiap hari ya, selama hari kerja dari Senin sampai Jumat. Per hari itu ada 4 sesi ya, mulai dari jam 8 sampai jam 3 atau jam 4 sore. Nanti otomatis lah itu diinformasikan kepada Bapak dan Ibu harinya, tanggalnya, kemudian di jam berapa nanti Bapak dan Ibu akan mengikuti tryout. Tryoutnya juga online ya, tryoutnya juga online. Nanti akan dimunculkan di dashboard akun masing-masing ya. Bila Bapak dan Ibu sudah menuntaskan dan kemudian oleh sistem diinformasikan jadwal tryoutnya. Nah, ini mohon diperhatikan, diikutin ya, karena bila nanti Bapak dan Ibu tidak mengikuti ya sesuai jadwal ya, itu nanti bisa diberi kesempatan lagi ya untuk mengulang ya. Itu 1 kali lagi gitu ya. 1 kali lagi untuk mengulang dan nanti jadwalnya bisa istilahnya diajukan terus kemudian nanti harus mengulang diberi jadwal baru gitu ya. Diberi jadwal baru. Nah, rata-rata untuk tryoutnya ini mungkin 1 jam lah ya, 1 jam sampai 1,5 jam. Ya ada 100 soal atau berapa gitu ya. Dan itu gabungan antara soalnya di dalamnya ada bagian dari soal pedagogi dan ada bagian dari soal profesional. Oke. Itu jadi ini setiap hari itu akan ada jadwal tryout. Namun kapan Bapak dan Ibu dapat jadwalnya itu diinformasikan secara otomatis ya oleh sistem. Dan terakhir nanti tanggal 7 Mei gitu. Kapan informasi tryout-nya diperoleh oleh Bapak dan Ibu? Bila sudah tuntas ya, bila sudah tuntas menyelesaikan materi pembelajaran yang tadi dibatasi maksimal 7 hari tadi. Oke. Jadi kalau sudah tuntas, sistem akan mendeteksi dan akan memberikan informasi jadwal secara otomatis ya. Dan informasi ini akan disajikan atau ditampilkan di akun atau dashboard akun di seri guru belajar masing-masing ya.